perkara. Nah, inilah pentingnya kita mengambil sikap di saat-saat memang ada waktunya perkara tersebut berjalan. Ini perkara dua-duanya berjalan. Ya, dua-duanya berjalan. Di saat dua-duanya berjalan, yang satu itu hari Senin, ya, tanggal 21 itu adalah gugatan wan prestasi. Besok hari Kamis itu adalah putusan celah. Ini berjalan semua. Di saat berjalan begini, kita sebagai seorang advokat, kita harus diskusi dengan terdakwa. Kita harus ngambil sikap, tidak bisa jalan dua-duanya seperti ini. Karena ada yang lebih penting itu adalah mengenai perkara pidanamu. Karena ini terkait dengan jiwamu, terkait dengan kebebasanmu, dan sebagainya. Seperti itu. Bang, ada kaitannya dengan hasil mediasi kemarin saat Niki ketemu dengan pengacara RG, Bang? Bukan itu soal mediasi. Mediasi itu begini, mediasi itu kenapa diwajibkan? Ini mungkin salah paham semua dan ada yang tidak paham. Banyak yang mediasi itu justru yang diwajibkan datang itu adalah para pihak. Pengacara itu kalau perlu itu di luar saja. Jadi bukan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Harusnya yang datang itu adalah prinsipal. Makanya saya ikhtiar untuk mendatangkan Nikita Mirzani. Gitu. Kalau paham peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak paham ya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyatakan apapun juga, tapi tolong pahami peraturan Mahkamah Agung di mana diwajibkan para pihak prinsipal hadir kecuali dia di luar negeri atau memang mempunyai halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu salah satu pasal-pasal yang di peraturan Mahkamah Agung. Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung mediasi itu justru yang diwajibkan itu adalah prinsipal itu pihak yang sebenarnya. Jadi bukan pengacara yang diwajibkan. Pengacara itu hanya menemani dan setelah itu biasanya disuruh keluar. Nah, itu peraturan tentang mediasi yang sebenarnya. Jadi yang diwajibkan bukan pengacaranya untuk datang di pengadilan, tapi menemani diwajibkan. Tapi bukan dia yang harus sibuk untuk melakukan komunikasi dengan hakim mediator seperti itu. Bang, banyak yang bilang awal-awal posisi Niki itu di atas angin, Bang, dengan diawali perdata tiba-tiba dicabut, gimana tuh, Bang? Tidak ada ini persoalannya nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti karena kan berkas perkara ada di tangan saya seperti itu. Jadi di saat seperti ini wajiblah kita ngambil sikap karena kalau kita juga akan sidang perdata itu juga memerlukan waktu, konsentrasi, tapi kan persoalannya kan beda, lebih banyak kebenaran daripada formil. Nah, sedangkan di sini lebih banyak kebenaran material, kita harus mempelajari keterangan saksi seperti apa, bagaimana kita bertanya dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk kepentingan perkara pidananya. Nah, di saat seperti ini supaya tidak terbengkalai sebuah perkara, makanya kita ngambil sikap, kita cabut. Oke, sudah clear semua? Ya. 17 ya, Bang. Tanggal 17 putusan celah, di mana putusan celah itu berarti terkait dengan putusan pidana. Insya Allah jamnya sudah seperti biasa, jam 10 mungkin. Itu putusan celahnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah dikabulkan eksepsi atau tidak, itu saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tapi kalau eksepsi tidak diterima, maka perkara berlanjut pada sidang berikutnya, di situ mulai pemeriksaan saksi. Nah, itulah yang saya katakan, bagaimana sebagai seorang advokat harus konsentrasi penuh dan memberikan penjelasan kepada klien. Ini kita harus konsentrasi di perkara pidana kamu, karena minggu depan ini, jika eksepsi kita tidak dapat diterima, maka saksi-saksi itu akan diperiksa. Nah, kita perlu konsentrasi yang lebih maksimal di perkara ini. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Dan itu kewajiban seorang advokat menyampaikan kepada kliennya tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana proses hukum yang terjadi pada saat seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Siap, sangat siap. Insya Allah kita siap selalu ya. Oke. Saya mau ya, saya balik dulu ya. Terima kasih.